Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Doa saya semoga teman-teman semuanya dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Yusak. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang revisi 2018. Hari ini kita akan belajar khususnya pelajaran 1 dengan tema ibadah yang sejati. Untuk mendasari bagian ini kita akan buka kitab Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Ajari kami untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup saya. Kami mau belajar tentang ibadah yang sejati, biarlah kami mengerti dan kami bisa menerapkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah kami yang satu. Amin. Tujuan pelajaran 1 adalah yang pertama, nanti teman-teman diharapkan bisa menjelaskan arti ibadah yang sejati. Kemudian yang kedua, diharapkan nantinya teman-teman bisa menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teman-teman nanti bisa menuliskan, menceritakan pengalaman pribadi di dalam kaitan dengan ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, diharapkan nantinya teman-teman bisa menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya dengan menyanyikan lagu dan menuliskan pesan lagu yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Pelajaran pertama di kelas 6 ini hendak menekankan tentang pentingnya ibadah yang sejati. Bahan Alkitab yang menjadi dasar bagi kita itu diambil dari Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus pasal pertama ayat 26 sampai 27. Kedua ayat ini diangkat karena memberikan pengertian yang jelas mengenai ibadah yang sejati disertai dengan contoh yang konkret. Topik ini penting diajarkan untuk meluruskan konsep tentang ibadah yang sesungguhnya kepada teman-teman semuanya. Pemahaman tentang ibadah sering dimengerti secara sempit, yaitu hanya sebatas upacara keagamaan seperti ibadah rutin, ibadah tiap minggu di gereja, kebaktian rumah tangga, kebaktian keluarga, ibadah di rumah, atau kebaktian yang diadakan di sekolah. Padahal tidak sesempit itu arti ibadah. Ibadah adalah segala hal yang kita lakukan dengan penuh kesadaran kepada Tuhan, sesama, dan seluruh ciptaan Tuhan. Itu artinya ibadah adalah seluruh aktivitas kehidupan kita. Ibadah juga tidak hanya terbatas pada aktivitas menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Ibadah adalah menyangkut seluruh hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari dan setiap saat. Tema ibadah yang sejati diambil dari Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus pertama ayat 26 sampai 27. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Nanti teman-teman yang ada Alkitabnya di sebelah silakan baca atau baca teksnya bersama-sama dengan Pak Yusak ya. Mari kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat pertama sampai yang kedua, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Surat Yakobus pertama ayat 26 sampai 27. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya,
ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Surat Roma 12 ini membicarakan tentang perilaku Kristen, khususnya dalam melayani Allah. Rasul Paulus membicarakan masalah praktis tentang bagaimana seharusnya perilaku pengikut-pengikut Kristus menjalani hidupnya. Kemurahan Allah yang ada dalam ayat 1, kata untuk kemurahan dalam bahasa Yunani membentuk jamak dan dapat menunjuk kepada belas kasihan atau rahmat Allah yang besar. Dalam sejumlah bahasa, rahmat Allah yang besar dapat diungkapkan dengan kalimat seperti Allah telah menunjukkan belas kasihannya kepada kita, atau Allah telah berbelas kasihan kepada kita. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengubah kata benda abstrak kemurahan menjadi satu ungkapan yang mengandung kata kerja, yaitu Allah sangat baik kepada kita. Kata saudara-saudara yang dimaksud dengan saudara bukan berarti saudara berdasarkan tali persaudaraan. Saudara di sini adalah maksudnya saudara seiman atau saudara yang sama-sama percaya pada Yesus Kristus. Aku menasihatkan kamu dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan dengan kata saya minta dengan sangat. Kalimat ini dapat diterjemahkan juga dengan saya sangat mendesak kalian atau saya mendorong teman-teman supaya teman-teman mempersembahkan tubuh. Ada 3 hal yang Rasul Paulus minta di sini. 2 berbentuk positif, yaitu mempersembahkan tubuhmu dan berubahlah oleh pembaruan budimu, ayat yang kedua. Dan ada 1 berbentuk negatif. Janganlah, kata negatif, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ayat yang kedua. Tubuhmu dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahkan dirimu, yang lebih cocok dengan bahasa Indonesia. Rasul Paulus menggunakan kata tubuh dengan arti diri seseorang. Kalimat yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah yang pertama, itu hendak menyatakan bahwa mempersembahkan kurban adalah bagian penting dalam agama Yahudi dan dalam agama-agama lain pada zaman Paulus. Paulus mengatakan bahwa orang beriman tidak perlu lagi mempersembahkan binatang mati atau persembahan lainnya untuk menyenangkan Allah. Mereka lebih baik mempersembahkan seluruh dirinya dalam pelayanan yang hidup kepada Allah. Kata Yunani untuk mempersembahkan terjemahan bahasa Indonesia masa kini secara hurufiah itu kurban. Persembahan atau kurban ini dilukiskan dengan 3 cara, yaitu hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Bahasa Indonesia masa kini mengartikan istilah yang kudus dengan yang khusus untuk Allah. Sedangkan yang berkenan kepada Allah dapat juga diterjemahkan yang menyenangkan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sejati di sini berarti yang sesuai, yang pantas. Sebab itu anak kalimat terakhir ini dapat diterjemahkan, itulah caranya kalian harus beribadah, atau begitulah caranya yang patut untuk menyembah Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, maksudnya janganlah ikuti kebiasaan-kebiasaan di dunia ini, atau jangan terus lakukan apa yang dilakukan orang-orang dunia, atau dengan kias-kiasan. Janganlah jadikan dirimu sebagai gambaran atau lukisan dunia ini. Kata kerja untuk menjadi serupa berarti mengikuti adat istiadat, atau lebih khusus lagi cara-cara bertindak yang biasa dilakukan oleh orang-orang duniawi. Kata duniawi menyatakan bahwa bagi Paulus, dunia berarti masa kini di mana manusia lebih banyak mengandalkan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Secara hurufiah, anak kalimat itu berbunyi, tetapi kalian diubahlah oleh pembaruan akal budimu.
Kata-kata ini dapat diterjemahkan, biarlah Allah yang mengubah hati teman-teman, atau biarlah Allah memberikan teman-teman pribadi yang baru. Sehingga teman-teman bisa membedakan mana kehendak Allah. Perkataan ini dapat diterjemahkan supaya teman-teman tahu yang Allah mau atau yang Allah inginkan. Mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata-kata ini menunjukkan apa yang Allah mau. Sempurna dapat diterjemahkan sebagai yang semestinya, atau yang tidak ada kekurangannya, atau tanpa cacat sama sekali. Yakobus pertama ayat yang ke-26 sampai 27. Surat Yakobus ditujukan kepada semua umat Allah yang tersebar di seluruh dunia. Di dalam suratnya ini berisi sejumlah petunjuk dan nasihat yang praktis untuk orang-orang Kristen mengenai kelakuan dan perbuatan Kristen. Surat ini menekankan bahwa dalam menjalankan agama Kristen, iman harus disertai dengan perbuatan. Yakobus pertama ayat 26 hendak menasihati kepada kita bahwa kalau ada seorang yang merasa dirinya seorang yang patuh beragama tetapi tidak menjaga lidahnya, maka ia adalah penipu. Ia menipu dirinya sendiri. Surat Yakobus, ibadahnya itu tidak ada gunanya. Sedangkan Yakobus pasal 1 ayat 27 hendak mau menasihati kita bahwa ibadah yang murni atau yang sejati menurut pandangan Allah adalah menolong anak yatim piatu dan janda-janda yang menderita, juga menjadi diri sendiri supaya tidak dirusak oleh dunia ini. Jadi bagi Yakobus, ibadah yang sejati adalah menjaga kesalehan hidup kita. Kata ibadah menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerti perintahnya, dan menjauhi larangannya. Ibadah juga sering disebut dengan istilah ibadah, yaitu segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun terhadap alam semesta. Arti lain untuk ibadah atau ibadat adalah upacara keagamaan. Sedangkan kata sejati menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti murni atau sebenarnya atau sebenar-benarnya. Jadi ibadah yang sejati maksudnya adalah ibadah yang sebenar-benarnya atau ibadah yang benar. Teman-teman sekarang perhatikan bagian ini. Suatu hari, sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekati dan berdoa dalam hatinya, Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Nah, ini ada gambar bapak sedang tidur di emperan jalan yang sedang sakit. Bukan hanya tidur, tapi dia dalam kondisi sakit ya. Lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hatinya, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini. Nah, ini gambar neneknya ya. Selanjutnya, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah. Akhirnya, Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu serta mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan selalu berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak.
Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan teman-teman di dunia agar teman-teman bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat Anto lakukan untuk membantu mereka? Di bawahnya ada pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan di situ. Jawablah pertanyaan berikut. Apa makna cerita di atas bagi teman-teman? Ini Pak Yuson berikan jawaban, teman-teman bisa bikin jawaban sendiri. Jawabannya, setiap manusia memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang tidak memiliki rumah, bekerja sebagai pemulung, makan dari sisa makanan orang lain. Apabila kita termasuk golongan orang yang mampu, kalau ada orang yang tidak punya rumah, maka kita bisa memberikan tumpangan. Tapi dan kita bisa berbagi makanan kepada mereka. Jika ada orang yang merasa bebannya berat, kita bisa menolong. Jika ada orang yang tidak bisa makan, maka kita bisa berbagi makan. Yang kedua, jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang tersebut di atas? Ini Pak Yuson jawab secara detail. Kepada bapak yang tidak memiliki rumah, bisa menghubungi ke pihak panti jompo. Yang kedua, kepada ibu pemulung, teman-teman bisa membantu menarik gerobaknya, memberikan makanan atau minuman. Yang ketiga, memberi kepada anak yang mencari sisa makanan, maka teman-teman bisa berbagi makanan kepada mereka. Di bawahnya yang B, belajar dari Alkitab. Bacalah surat Roma 12 ayat 1 dan 2 dan surat Yakobus pertama ayat 26 dan 27. Temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. Ibadah menurut Roma 12 ayat 1 dan 2 adalah ibadah menurut Yakobus pertama ayat 26 dan 27 adalah yang kedua, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari yang dihubungkan dengan Roma 12 ayat 1 dan 2 dan Yakobus pertama ayat 26 sampai 27. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ada juga yang mengartikannya sebagai ibadah yang sebenar-benarnya. Kata ibadah seringkali disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, di sekolah, atau di rumah. Padahal ibadah itu memiliki pengertian yang lebih luas. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja atau rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah setiap minggu dengan rajin. Tidak juga sebatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Surat Yakobus pertama ayat 26-27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah kita dan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi, ibadah harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang paling utama adalah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harfiah dengan mengorbankan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan, perbuatan, atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak,
kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut, kita berbuat sesuatu atau tindakan menggunakan bagian tubuh, misalnya tangan, kaki, dan sebagainya. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati atau memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidak dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu hanya sandiwara atau kepura-puraan kita. Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita. Bukan hanya tindakan yang kita lakukan saja, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata ibadah yang sejati. Misalnya kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik dan benar, untuk memuji teman, menyanjung teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergegas menolong sahabat kita, bukan untuk menendang orang lain ketika marah. Dan telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau mendengarkan pelajaran di sekolah. Tindakan nyata lain yang dapat kita lakukan adalah melayani orang yang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Teman-teman dapat mewujudkan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumah teman-teman sendiri, yaitu dengan patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak, adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau sekolah minggu saat ibadah. Dengan demikian, ibadah yang benar itu tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mall, di semua lokasi. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditujukan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan yang menderita. Menghayati makna ibadah yang sejati. Di sini teman-teman diminta menjawab pertanyaan. Yang pertama, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang teman-teman pahami tentang ibadah yang sejati? Tadi Pak Yusuf di awal sudah menjelaskan. Yang B, bacalah kembali Roma 12 ayat 1-2. Apa arti perkataan Paulus dengan kalimat berikut? Ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Diskusikanlah jawabanmu dengan teman sebangkumu. Jadi ini situasinya di kelas, teman-teman suruh berdiskusi dengan teman. Syukur kalau teman-teman sudah baca bagian ini, sudah tahu jawabannya, teman-teman tinggal share ke teman-teman yang belum mengerti jawabannya. Diskusikanlah jawabanmu dengan teman-teman sebangkumu, ya. Yang C, sebutkanlah contoh ibadah yang sejati dalam tindakan hidup setiap hari dan tuliskan contoh tersebut ke dalam sebuah tabel. Yang kedua, buatlah sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi yang menceritakan pengalaman teman-teman dalam mempraktekkan ibadah sejati berdasarkan Roma 12 ayat 1 dan 2 dan Yakobus 1 ayat 26
sampai 27. Misalnya menulis pengalaman ketika mengunjungi anak panti atau di panti asuhan atau dimanapun yang teman-teman pernah kunjungi, atau teman-teman pernah ketemu dengan orang yang cacat fisiknya, kemudian teman-teman menolong. Nah, itu diceritakan di sini bisa. Yang terakhir, secara berkelompok buatlah majalah dinding yang memperlihatkan ibadah yang benar. Setiap kelompok dapat menentukan temanya masing-masing. Misalnya teman-teman buat mapping tentang menolong orang-orang yang ada di panti asuhan, atau teman-teman sedang berkunjung ke panti jompo, ya berarti temanya tentang orang-orang yang sudah tua, kemudian kita sedang melayani kelompok pengemis, buat kelompok-kelompok seperti itu. Sekarang kita masuk bagian yang belajar dari nyanyian. Dengan penuh penghayatan, nyanyikanlah lagu berikut yang berjudul Apalah Arti Ibadahmu, ada di PKJ nomor 264. Renungkanlah setiap kata yang kamu nyanyikan. Nyanyikan semua bait lagu itu, kemudian tuliskanlah pesan lagu tersebut untuk teman-teman. Itu apa pesannya? Teman-teman, khusus bagian pujian ini, teman-teman bisa menyanyikan bersama dengan teman-teman di rumah, bersama dengan papa mama, sehingga teman-teman bisa mengekspresikan pujian ini dengan memuliakan dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Teman-teman, tiba saatnya sekarang Pak Yusak memberikan rangkuman pada pelajaran satu ini. Ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di gereja, tempat bermain, dan tempat lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti teman, berlaku adil, jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan kita. Intinya melakukan semua perbuatan yang diinginkan oleh Tuhan. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup bagian ini dengan berdoa. Allah yang baik, kami berterima kasih kami sudah boleh belajar tentang arti ibadah yang sejati. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Fungsi doa bukanlah untuk mempengaruhi Allah, melainkan untuk mengubah sifat orang yang sedang berdoa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.